Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa amma ba'd. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar di video yang lalu. Pertanyaannya yaitu dari saudara kita Iwan di sini namanya ya. Jadi mau nanya Pak Ustadz, gimana hukumnya kalau orang NU katanya yang sedang lagi dalam perjalanan dan mau sholat tarawih, tetapi setelah ikut sholat ternyata masjid itu golongan Muhammadiyah, sah apa tidak sholat tarawihnya karena sudah diimami oleh lain golongan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalam. Taib. Ikhwanal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita di Indonesia ini yaitu ada beberapa organisasi, terutama organisasi yang benar diresmikan, diakui oleh negara Indonesia, yaitu salah satunya di antara ada organisasi Muhammadiyah dan ada organisasi Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini kita itu jangan sampai terlalu kaku, jangan sampai terlalu fanatik lah istilahnya tentang organisasi. Karena organisasi ini adalah istilahnya sama-sama punya ADART juga. Jadi itu yang ada di dalam organisasi. Muhammadiyah punya ADART juga, terus NU punya ADART juga, seperti itu. Bagaimana bisa mengembangkan organisasinya. Jadi terbentuk di sana organisasi, terbentuk jajaran-jajaran pengurusnya. Memang kita akui lah ada sedikit perbedaan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Cuman di antara perbedaan ini jangan dijadikan suatu permasalahan yang besar, akan menjadi konflik besar. Kenapa? Selama satu tujuan masih dalam ranah satu tujuan, itu tidak perlu dibesar-besarkan. Karena para imam kita terdahulu tidak sampai ke sana. Memang ada perbedaan pendapatnya, beda-beda lah. Ada sebagian kecil di dalam bab sholatnya mungkin kan di dalam sholat antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Tapi perbedaan itu tidak perlu diperpanjangkan. Kenapa? Karena hilaful ulama rahmatun. Perbedaan ulama itu orang-orang alim adalah rahmat bagi kita semua. Jadi tergantung kepada kita saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ketika niat kita itu tidak perlu ngikut tarawihnya, sedangkan dengan niat aja antum sudah dapat pahala. Dengan niat aja antum sudah dapat pahala, apalagi ngikut tarawihnya. Nah, seperti itu. Jangan mengatakan mencari sah dan tidak sahnya. Yang perkara sah dan tidak sah itu tergantung syarat rukun sholat itu. Kalau sudah syarat rukun sudah terpenuhi, maka sah sholatnya. Seperti itu aja. Jadi kita orang mukmin itu niatul mu'minina khairun min amalihi. Jadi niatnya orang mukmin itu, orang yang beriman itu lebih bagus daripada amalnya, lebih afdal daripada amalnya. Itu menurut hadis riwayat Al-Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Jadi niat aja sudah mendapatkan pahala, apalagi itu dikerjakan. Ada suatu hadis lagi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Innallaha katabal hasanat wa sayyi'at, katanya Allah, sesungguhnya Allah itu mencatat seluruh kebaikan dan seluruh kejelekan. Itu sudah tercatat semua. Cuman summat bayyana dzalik, dan diperjelas di sana itu. Sudah jelas di sana itu bahwasanya faman hamma biha hasanatin, barang siapa yang melaksanakan melaksanakan suatu kebaikan, falam ya'malha, walaupun dia belum mengerjakan kebaikan itu, cuman berniat aja, niat bersalat tarawih belum dilakukan, belum dikerjakan, katabahallahu lahu indah,
hasanatan kamilah, maka Allah akan mencatat suatu kebaikan yang sempurna. Itu cuma niat aja, belum dilaksanakan, belum dikerjakan apa yang diniatkan tadi, pekerjaan baik tadi, itu sudah tercatat satu amal kebaikan. Apalagi fa in huwa hamma biha fa'amilaha kataballahu lahu 'indahu 'asharu hasanat. Apalagi itu kebaikan itu dilaksanakan, maka akan mendapatkan 10 nilai 10 kebaikan dari Allah. Ila sab'ami'atin di'fin, sampai mendapatkan 700 kebaikan nilai pahalanya. Ila ad'afin katsirah, sampai lipatan yang banyak. Kalau itu terjadi. Toh itu pun ketika kita cuma niat aja, tapi berkenaan dengan tentang kebaikan, masalah kebaikan, itu sudah dicatat amal kebaikan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu dilaksanakan, niat dan dilaksanakan kebaikan itu, maka dicatatlah mendapatkan imbalan pahala 700 kali lipat kebaikan yang dikerjakan itu, bahkan lebih banyak daripada itu. Maka saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan terlalu fanatik masalah tentang organisasi, karena terkadang ini oknum ya. Kalau saya lihat seperti Al-Allamah yang sangat alimnya, guru kita yang mulia Ustadz Adi Hidayat, beliau masuk ke Muhammadiyah. Yang saya tahu apa yang disampaikan beliau, dia masuk ke organisasi Muhammadiyah walaupun keluarga beliau dari kalangan organisasi Nahdlatul Ulama. Dan seperti Al-Allamah Ki Haji Bahauddin Nur Salim, seorang yang sangat alim, beliau masuk ke organisasi NU tapi dia tidak kaku. Jadi tidak ada istilah dari NU mencaci yang Muhammadiyah, Muhammadiyah mencaci NU. Itu orang-orang yang sebenarnya levelnya level bawah, sehingga dia terlalu fanatik dengan apa yang dikerjakan saudaranya. Padahal ini perbedaan pendapat ini bukan cuma di masa sekarang. Dari kalangan madhab, para madhab itu sudah berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Suatu contoh ketika seperti kunut subuh. Nah, jadi ketika Imam Syafi'i datang berjemaah kepada Imam Malik, maka Imam Syafi'i tidak perlu kunut. Adapun Imam Malik ketika berjemaah dengan Imam Syafi'i menjadi imam dan Imam Malik menjadi makmum, maka diperintah untuk mengangkat tangan. Nah, seperti itu. Sama dengan kita, golongan Nahdiyin, Nahdlatul Ulama, ketika pas kebetulan kita berada di tempat orang Muhammadiyah, maka kita ikuti imam di depan. Sami'na wa ta'na, kan kita ada perjanjian. Sebelum kita itu melakukan sholat, sudah ada perjanjian, akad istilah antara imam dengan makmum. Sami'na wa ta'na rahimakumullah. Jadi kita sami'na, mendengarkan, dan kita itu taat kepada imam semuanya. Kita taat semuanya kepada imam. Jadi apa yang dilakukan imam, maka kita ikuti. Seperti itu. Jadi jangan sampai terlalu fanatik lah. Terdapat suatu kaidah yang masyhur memang terkait masalah solat. Solat berjemaah ini. Man sohat solatuhu sohat imamatuhu. Jadi orang yang solatnya sah, maka solat dengan bermakmum di belakangnya juga sah. Nah, seperti itu. Jadi kita akuilah dalam masalah fikih solat ini ada beberapa perbedaan lah antara Muhammadiyah dan NU. Namun di antara perbedaan itu janganlah sampai terlalu dibesar-besarkan. Itu pun sama satu syahadat, sama satu tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Satu, yang kedua, kita teringat suatu sejarah di masa baginda Nabi Muhammad SAW. Ada seorang Ansor yang berteriak-teriak, kata seorang Ansor, wahai orang-orang Ansor, keluar semua. Spontan kaum Muhajirin itu juga mengatakan seperti itu. Ayo orang-orang Muhajirin, kita keluar semua sekarang. Jadi keluar semua, sama-sama keluar. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW lalu keluar lalu menyelai di antara golongan Ansor dan golongan Muhajirin tadi. Apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW? Ma balu da'wal jahiliyah, katanya. Apa yang kalian lakukan dengan teriakan atau meneriakkan nama kelompok-kelompok kalian, katanya. Katanya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi selanjutnya, lalu
ada seorang menyampaikan kepada baginda Nabi di waktu itu, ini ya Rasulullah, saling hantam, saling pukul ya Rasulullah, katanya. Nah, seperti itu. Dia disampaikan oleh golongan-golongan itu kan. Apa selanjutnya Rasulullah mengatakan kepada dua kaum itu? Jadi Rasulullah menyelai di waktu itu, lalu dakwaha fa innaha khabithatun, katanya. Jadi tinggalkan teriakan itu karena itu suatu yang buruk. Tinggalkan teriakan itu karena itu suatu yang buruk. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Coba bayangkan. Jadi ada oknum yang memang akan membenturkan antara organisasi-organisasi yang ada. Jadi jangan terlalu kaku, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ayo kita menjadi muslim yang bijak, menjadi muslim yang amanah, menjadi muslim yang warasatul anbiya, jadi yang menjadi para pewaris para nabi. Lebih-lebih seorang dai, jangan saling caci, jangan saling menjatuhkan. Kita di dalam berdakwah, para asatid, para ustadz, para pendai kita dalam berdakwah memang beda-beda. Cara penyampaiannya beda-beda, namun dia satu tujuan. Biarkan apapun yang menjadi tujuan kita sesama muslim, sesama pendai, tujuannya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umat ini, kita seorang pendai menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Nah, insyaallah ketika kita bersatu, jadikan kita umat muslim menjadi umat yang rahmatan lil alamin, insyaallah maka kedamaian, persatuan dan kesatuan akan didapatkan di negara kita Indonesia ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kepada penanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kesimpulan dari apa yang antum tanyakan, maka sholatnya sah. Antum ada di mana aja ketika antum mengikuti, itu sholatnya sah. Dengan niat antum aja sebelum sholat sudah diberi pahala oleh Allah, apalagi antum sudah melakukan sholat di situ. Tentang tarawih, apa berapa, apa 11, apa 21, apa 36, apa 42, telah saya kupas di video yang lalu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.